Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 keuangan lembaga. Kita akan berjumpa lagi di materi pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah di pertemuan keempat ya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa. Jadi tolong disimak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan. Jika perlu boleh dicatat yang penting-pentingnya, dan semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengelolaan keuangan satker atau satuan kerja. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintahan desa. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi apa itu pengelolaan keuangan desa? Yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi segala sesuatu yang meliputi perencanaan sampai dengan mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan itu merupakan pengertian dari pengelolaan keuangan desa. Jadi penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa itu selain didanai oleh APB desa atau anggaran pendapatan belanja desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi bisa dari APBN atau APBD didanainya selain dari APB desa. Oke, sebelum kita membahas dari mana penerimaan dan pengeluaran desa, jadi Ibu kasih tahu dulu apa itu keuangan desa. Jadi, keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa keuangan dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, yaitu menurut Undang-Undang Desa. Jadi hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Jadi di sini untuk pengaturan keuangan desa itu harus terdapat siklusnya, siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi tadi perencanaan sampai pertanggungjawaban itu misalnya dalam 1 tahun anggaran ya, jadi mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Asas pengelolaan keuangan desa itu sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu ada 4. Ada transparan, akuntabel, partisipatif ya, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Jadi yang pertama, transparan itu berhubungan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Ya, jadi sifatnya terbuka begitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ya. Itu yang akuntabel. Kemudian yang partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Jadi di situ lembaga desa dan masyarakat desa turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Dan terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran. Itu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Jadi segala pengelolaan keuangan desa itu harus ada aturan ya, mengacu pada aturan. Jadi di situ harus tertib dan disiplin. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang pendapatan desa. Jadi pendapatan desa itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jadi itu haknya desa ya, pendapatannya, jadi tidak perlu dibayar kembali oleh desa begitu ya.
Oke, ini adalah macam-macam pendapatan desa. Jadi dibagi tiga. Ada pendapatan asli desa atau padesa, ada transfer dan pendapatan lain-lain. Jadi di pendapatan asli desa itu merupakan dana dari pihak pusat, juga memiliki sumber pendapatan sendiri, di mana pendapatan tersebut adalah pendapatan asli desa. Ya, jadi ini setiap desa selain mendapatkan dana dari pusat juga memiliki sumber pendapatan sendiri. Nah, dari mana sumber pendapatan itu? Ya, bisa dari yang pertama hasil usaha. Ya, jadi misalnya di sini dia punya usaha, misalnya hasil BUM desa dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa ya berasal dari pengelolaan pasar desa, misalnya pengelolaan kawasan wisata skala desa, ya itu bisa menjadi penerimaan atau pendapatan asli desa. Kemudian bisa dari hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi, itu contohnya. Kemudian dari swadaya, di sini misalnya swadaya partisipasi dan gotong royong, misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Dan yang terakhir adalah pendapatan asli desa lain-lain, itu misalnya hasil pungutan desa. Nah, ini adalah contoh dari pendapatan asli desa. Kemudian dari transfer, ya di sini adalah selain pendapatan asli desa, desa juga memiliki pendapatan transfer desa, ya. Di sini contohnya adalah dana desa. Dana desa itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu biasanya diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Ya, jadi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, ya. Misalnya untuk pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakatan gitu ya. Jadi dana desa ini dapatnya dari APBN, ya, ditransfer melalui APBD. Kemudian di sini alokasi dana desa, ya. Di sini dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi itu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, ya. Itu misalnya bagi hasil pajak dan retribusi, ya, misalnya 60% itu dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional, ya. Dan terakhir adalah di sini bantuan keuangan provinsi, kabupaten, kota, yaitu bersifat umum dan khusus, ya. Jadi ada bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa. Ya, yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, itu adalah macam-macam dari transfer, gitu. Jadi ini dananya biasanya dari APBN tadi, dari hasil pajak, ya, kemudian dari alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi. Yang terakhir adalah pendapatan lain-lain, berarti itu yang tidak termasuk keduanya dari asli daerah dan transfer. Kalau pendapatan lain-lain itu dari pihak ketiga, ya, yang tidak mengikat berupa pemberian uang, misalnya hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa tersebut. Oke, selanjutnya adalah belanja desa. Jadi belanja desa itu merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, jadi desa itu punya kewajiban, ya, untuk membelanjakan penerimaan atau dananya, ya. Jadi di sini ada belanja desa. Nah, ini dia tidak akan mendapatkan ganti, ya. Dia tidak akan mendapatkan ganti dari pihak manapun untuk membelanjakan anggarannya tersebut, ya. Jadi ini adalah kewajiban desa tersebut. Jadi kalau tadi kan kalau pendapatan desa dia memiliki hak mendapatkan
penerimaan, ya kan? Kalau ini adalah kewajibannya. Kalau pendapatan tadi adalah hak dia, hak desa. Kalau belanja itu adalah kewajibannya. Jadi segala sesuatu yang sudah dibelanjakan itu dia tidak mendapatkan ganti, ya. Misalnya dari pihak manapun, negara tidak akan memberikan ganti atau pembayaran kembali, ya, gitu. Jadi itu bedanya dari pendapatan yang tadi. Jadi sudah tadi yang Ibu sampaikan bahwa ini merupakan kewajiban belanja desa itu. Jadi belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, ya. Jadi berdasarkan pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 itu digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% ya dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Ada penghasilan tetap tunjangan kepala desa, operasional pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Ya, jadi semua kas yang ada di desa itu juga tidak untuk desa sendiri, tapi harus dibelanjakan, ya. Jadi dibelanjakannya pasti untuk penyelenggaraan kewenangan desa, ya, dipergunakan untuk pembayaran tadi, ya, Ibu sudah sampaikan 70%-nya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian 30%-nya misalnya untuk tunjangan-tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional, kemudian insentif rukun tetangga dan rukun warga, misalnya untuk memberikan insentif kepada ketua RT atau ketua RW, itu juga harus diberikan balas jasa juga, karena kan mereka sudah membantu kita. Jadi di situ belanja desa yang ada anggarannya juga harus dipergunakan sebaik mungkin, ya. Selanjutnya adalah pembiayaan. Jadi pembiayaan itu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Jadi ini berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau pendapatan desa itu tidak akan dibayar kembali atau kita harus membayar, ya, kembali, desa membayar kembali. Dan tadi belanja desa kita mempunyai hak untuk mendapatkan ganti dari belanja, tidak, ya. Kecuali yang ini, pembiayaan. Kalau pembiayaan itu meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Nah, nanti Ibu kasih contohnya seperti apa, ya. Nah, jadi di sini ada dua jenis pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Dan yang pertama, penerimaan pembiayaan itu contohnya adalah silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Jadi kan ini kita punya lebih anggaran nih, ya, penerimaan. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita jadikan sebagai pendapatan saja. Ini harus dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi ini harus dianggarkan lagi untuk apa? Yang pertama misalnya menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Jadi misalnya ada lebih anggaran, itu digunakan untuk menutupi defisit anggaran, ya. Itu contohnya. Jadi tidak semata-mata menjadi pendapatan saja. Jadi penerimaan ini harus dikembalikan, kembalikan melalui biaya-biaya tadi, ya. Kemudian yang tadi silpa juga bisa mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya, gitu, ya. Kemudian ada pencairan dana cadangan. Nah, ini juga digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan, ya. Jadi yang ini juga digunakan untuk memberikan atau menganggarkan cairan dana cadangan ke rekening kas desa. Jadi tidak menjadi pendapatan desa saja, ya. Kemudian hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Ini juga digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Kemudian pengeluaran pembiayaan. Nah, ini yang tadi, jadi pengeluaran ini bisa dikembalikan ya. Jadi kalau tadi belanja desa itu tidak dapat dikembalikan, kalau ini bisa dikembalikan ya. Contohnya di sini adalah pembentukan dana cadangan ya, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Ya, jadi pembentukan dana cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus oleh undang-undang ya, dan penyertaan modal desa. Biasanya kan kita desa itu membiayai misalnya investasi ya kan. Nah, jadi kita membiayai investasi itu pasti akan ada mendapatkan hasilnya. Jadi kan di sini namanya pengeluaran pembiayaan yang akan dapat diterima kembali oleh desa, bisa dalam bentuk dana cadangan atau penyertaan modal. Oke, ini adalah materi terakhir di hari ini. Jadi di sini adalah dokumen transaksi ya, yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Jadi dokumen transaksi seperti yang kalian pernah belajar juga, yang pernah kalian ketahui juga, merupakan informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi maupun mau jurnal atau proses input data ya kan. Jadi sebelum kalian melakukan proses penginputan data itu pasti kalian butuh yang namanya dokumen transaksi. Jadi dokumen transaksi dibagi dua ya, kalian sudah tahu bahwa ada bukti transaksi internal, ada bukti transaksi eksternal. Kalau internal itu kan yang di dalam perusahaan, kalau eksternal itu berhubungan dengan pihak luar. Jadi bukti transaksi internal dibagi dua juga, contohnya ada bukti kas masuk dan kas keluar. Dan bukti eksternal itu contohnya ada faktur, kwitansi, surat tagihan, nota, biliet giro, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya kalau internal itu hubungannya dengan pihak di perusahaan, di dalam perusahaan. Kalau eksternal itu berhubungan di dalam di luar perusahaan. Jadi ini sama saja ya, yang ada di perusahaan sama di pemerintahan juga bentuknya seperti ini. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mempelajari materi hari ini dengan baik, dan Ibu akan memberikan tugas kalian. Karena LKPD-nya belum tercetak, Ibu mohon maaf, jadi Ibu kasih sovelnya dulu supaya kalian bisa mempelajari dari awal lagi ya materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Kemudian Ibu harap kalian tidak patah semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi bagaimanapun caranya Ibu akan berusaha memberikan materi kepada kalian, mau itu dalam bentuk Zoom meeting atau dalam bentuk video ini. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kalian tetap semangat. Oke. Tugas seperti biasa dikirim lewat Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.